Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Insya Allah kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita dapat belajar di masa pandemi kali ini. Baik, melanjutkan yang sebelumnya, kita telah membahas bab 1 dengan tema Nabi Muhammad SAW, panutanku. Sebelumnya kita ketahui bahwasannya Rasul adalah uswatun hasanah atau teladan terbaik bagi kita. Nabi Muhammad merupakan Rasul utusan Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, sehingga apa yang beliau contohkan bagi kita itu merupakan sikap yang harus kita anuti dalam menjalankan kehidupan ini, seperti sikap mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Keteladanan dari sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW dapat kita lakukan dengan beberapa cara berikut, yaitu dengan bertawakal kepada Allah, jangan ragu-ragu dalam mengerjakan sebuah perbuatan, jangan malu mengerjakan kebaikan, dan kita akan meneladani sikap mandiri Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul ataupun utusan Allah. Di sini kita ketahui dalam surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita ketahui bahwasannya manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini, dikarenakan memiliki suatu kelebihan berupa akal yang membedakan dengan makhluk yang lainnya, sehingga meningkatkan derajat manusia sebagai makhluk yang baik. Jikalau kita ingin sukses, maka kuncinya adalah rasa percaya diri. Oleh karena itu, salah satu sifat terpuji Nabi Muhammad sebagai utusan Allah adalah percaya diri. Apa sih itu percaya diri? Yaitu yakin terhadap kemampuan diri sendiri dengan selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Berikut contoh dari sikap percaya diri Rasulullah. Pertama, berani berdakwah di depan masyarakat jahiliyah, berani menegur kesalahan dan mencontohkan perbuatan yang benar, berani membela yang benar walaupun nyawa menjadi taruhannya. Sejak kecil sudah terbiasa membantu bekerja tanpa rasa malu. Salah satu kunci kesuksesan kita dalam pekerjaan atau perbuatan adalah dengan melakukannya dengan penuh percaya diri. Maka dengan percaya diri kita akan meninggalkan keraguan-raguan dalam diri kita. Apakah kita mampu atau tidak, maka kita seharusnya memiliki sikap dan mental percaya diri. Dalam agama Islam telah menunjukkan beberapa caranya. Yang pertama yaitu adalah kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertawakal kepada Allah, maka sebelum melakukannya kita senantiasa bertawakal dengan ayat 159 dari surat Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Apa sih artinya bertawakal? Bertawakal artinya adalah menyerahkan keberhasilan pekerjaan yang sedang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setelah kita melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, maka perbuatan yang kita lakukan adalah bertawakal kepada Allah.
Akan lebih sempurna apabila setiap kita hendak mengerjakan sesuatu sebaiknya membaca bismillah terlebih dahulu kemudian bertawakal kepada Allah. Yang kedua yaitu adalah jangan ragu-ragu dalam mengerjakan sesuatu. Jika seseorang mengerjakan sesuatu dengan diliputi keraguan maupun rasa takut, maka kemungkinan besar akan gagal dalam mengerjakan perbuatan ataupun perilaku yang akan dilakukan. Sehingga kita tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan untuk ragu-ragu dalam mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga, yaitu adalah jangan malu mengerjakan kebaikan. Ada kalanya, jikalau kita mengerjakan sesuatu, pasti akan ada ragu. Dan juga ada rasa malu, sehingga kita sadari maka perbuatan tersebut itu akan memberikan yang namanya sebuah kegagalan dalam apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Maka dalam mengartikan makna malu di sini kita jangan salah keliru. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, maka kita harus malu. Apabila kita melakukan sebuah keraguan, maka kita harus malu. Akan tapi di sini kita harus berani dalam mengerjakan sebuah kebaikan. Contohnya sikap percaya diri dari ketika kita mengumandangkan adzan bagi laki-laki, berani maju ketika diminta oleh guru, bersedia mengikuti perlombaan dengan sungguh-sungguh, mengerjakan ulangan sendiri tanpa mencontek. Itu merupakan sebuah keberanian yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, bagaimanakah kita meneladani sikap mandiri dari Rasul kita Nabi Muhammad SAW? Sebelum kita lanjutkan, apakah itu sikap mandiri? Mandiri artinya kita tidak bergantung kepada orang lain, sehingga sikap mandiri merupakan sikap terpuji. Rasulullah Muhammad SAW merupakan contoh kita bagi umat manusia untuk bersikap mandiri. Sejak kecil Nabi Muhammad sudah yatim piatu. Ayahnya Abdullah sudah meninggal sebelum lahir, sedangkan ibunya Aminah meninggal ketika usianya 6 tahun. Meskipun yatim piatu, Nabi tidak memisahkan orang sekitarnya. Dikarenakan Nabi tidak pernah bermanja-manja kepada siapapun. Beliau berdagang mencari rezeki sendiri dengan mengikuti pamannya Abu Thalib. Beliau sering menabung dan dihasilkan untuk menjalani bekal hidup mandiri. Karena kemandirian Rasulullah, maka dikenal sebagai pekerja keras, jujur, disiplin, dan sabar. Mandiri adalah kebalikan dari sifat manja. Kita sebagai seorang yang diasuh oleh orang tua, kita tidak bolehkan untuk bersifat manja. Anak yang mandiri akan disukai oleh banyak orang. Dengan kita bersifat manja dan bergantung kepada orang lain, maka tidak akan mudah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi anak-anak kita seharusnya sebagai seorang yang mengikuti panutan Rasulullah Muhammad SAW agar bersifat mandiri dan tidak menyerah dalam melaksanakan sebuah permasalahan. Oleh karena itu, janganlah jadi anak yang manja ketika diasuh oleh orang tua kita. Nah, itu demikian penjelasan dari Nabi Muhammad SAW, panutanku. Silahkan dibaca secara lengkap dari LKS yang ada dan dikerjakan soal-soal yang telah diberikan melalui Google Form. Jikalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup kelas dan mengerjakan LKS halaman 10 dari nomor 1
hingga nomor 20 halaman 12. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.